Kita sudah memperingati kematian dan kebangkitannya, dan sekarang kenaikan Kristus ke surga. Iman Kristen terhadap kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan Kristus ke surga, itu bukan hanya sesuatu yang adalah Christ faith, tapi juga adalah Jesus history. Christ faith itu artinya adalah Kristus yang diimani. Sementara Jesus history itu adalah Yesus yang pernah hidup di dalam sejarah. Seringkali orang banyak berpikir sekarang bahwa antara Christ faith dan Jesus history itu belum tentu sama. Maksudnya adalah bahwa Kristus yang diimani oleh gereja seperti di dalam naskah-naskah Alkitab kita itu belum tentu sama dengan Yesus yang pernah hidup di dalam sejarah. Kristus yang diimani oleh gereja dianggap sebagai Tuhan dan Allah, tapi belum tentu Yesus yang hidup dalam sejarah merasa dan mengakui bahwa dia Tuhan dan Allah. Kristus yang diimani oleh gereja itu pernah mati dan bangkit, tapi belum tentu di dalam sejarah benar seperti itu. Kristus yang diimani oleh gereja naik ke surga, tapi Yesus yang hidup dalam sejarah belum tentu seperti itu. Kalau begitu, apakah iman gereja itu memang sesuai fakta? Maka lepaskanlah Alkitab sebagai sebuah buku iman. Lepaskan juga Al-Quran. Dan marilah kita bicara dari sejarah. Apakah peristiwa Christ event itu bisa dibuktikan dari sejarah? Dan saya sangat yakin itu ya. Termasuk peristiwa kenaikan Kristus ke surga ini. Ini adalah satu topik yang sangat-sangat luas, yang bisa berhubungan dengan banyak hal. Waktu kita bicara soal kenaikan Yesus ke surga, itu bisa ada hubungan dengan Roh Kudus. Karena setelah Yesus naik ke surga, sebelumnya dia berjanji tentang Roh Kudus, dan 10 hari kemudian Roh Kudus akan dicurahkan. Kenaikan Yesus ke surga itu juga bisa berhubungan dengan pemberitaan Injil. Karena sebelum Yesus naik ke surga, dia sudah memberikan amanat pemberitaan Injil kepada murid-muridnya untuk seluruh dunia. Kenaikan Kristus ke surga itu juga bisa berkaitan dengan otoritas dan kuasa Kristus. Karena di surga Kristus memerintah sebagai raja. Itu juga bisa berhubungan dengan pelayanan Kristus, karena Kristus di surga itu bertindak sebagai imam besar, perantara antara Allah Bapa dan kita umatnya. Kenaikan Kristus ke surga bisa berhubungan dengan keselamatan, karena kalau dia datang ke dunia untuk mengerjakan keselamatan kita, kalau seandainya dia gagal, maka Allah Bapa tidak mungkin terima dia di surga. Tapi bahwa dia naik ke surga dan diterima oleh surga, itu menunjukkan memang misi penebusan selesai. Dan itu memastikan keselamatan kita, orang percaya. Itu bisa berhubungan juga dengan penggenapan nubuat-nubuat. Bahwa ternyata Yesus yang naik ke surga bukan hanya satu peristiwa yang berdiri sendiri, tapi sudah dinubuatkan di dalam sejumlah ayat di dalam perjanjian lama, terutama di dalam kitab Mazmur. Dan itu benar menurut Alkitab, bahwa kenaikan Kristus ke surga itu mempunyai hubungan juga dengan kedatangan dia yang kedua kali. Yesus datang pertama ke dunia waktu Natal, tapi dia akan datang kedua kalinya pada hari kiamat.